Artinya saya setahun ini ya, ini sekarang Maret ya. Saya April 2024 menahan semua bukti yang ada. Hanya sekali respon waktu itu ya. Dan banyak orang itu bilang salah juga. Akhirnya saya tidak pernah lagi untuk ngomong apapun di media. Sebenarnya saya juga bingung ya, apa yang dilakukan Paula itu sebenarnya toh akan dibaca juga sama anak-anak gedenya. Saya bilang ADRT, saya membesarkan anak supaya takut sama ibunya. Saya sampai bingung kadang-kadang, dan saya nggak apa-apa dari kemarin. Sebenarnya kejadian ini baru ketika Keanu itu dia buka YouTube sekarang, dan ada narasi yang keluar tentang kita berdua, dan dia menanyakan sama saya di situ tidak bisa tinggal diam. Saya ngerasa harus, makanya baru sekarang saya berani untuk ngomong di depan kalian, karena ini menyangkut anak. Kalau menyangkut diri saya sendiri nggak apa-apa, tapi kalau menyangkut anak, saya akan bilang saya tidak pernah seperti itu, dan saya akan buktinya. Saya akan kasih sama kalian buktinya. Saya akan kasih. Saya akan kasih. Kenapa? Dia memanipulatif semuanya dengan bilang, cuma ada satu teman saya yang bilang sama saya, Im, kenapa Kenzo bisa bilang nanti bapak marah? Oh, saya jelasin ya, saya ada buktinya juga nih. Ini videonya. Setiap dia ke sana, dia selalu video dari dulu sampai sekarang. Dan Keanu sama Kenzo didikte sama dia. Keanu kenapa? Ini ada 1 Maret baru begitu lagi. Keanu pas waktu itu dua-duanya nggak mau. Saya juga, Keanu jangan begitu, salam sama mama, nggak boleh. Saya itu setiap hari selalu mau anak itu ke ibunya. Saya sampai bingung sampai sekarang, di pengadilan semuanya tahu apa yang saya lakuin ke anak saya. Nah sekarang saya ketika dia videoin, dia mendikte, Keanu, kok Keanu beda ya dulu sama sekarang? Saya diem aja kemarin 1 Maret. Keanu, emang papa marah ya kalau misalkan Keanu sama mama? Selalu seperti itu. Dan saya ada buktinya, dan saya akan kasih sama kalian. Karena buat saya ini semuanya benar. Semuanya, kalau KDRT lagi tadi saya baru kasih bukti juga KDRT. Ini bukti saya tahan, 3 bukti ini. Kenapa? Kalau dia KDRT ini dia keluar, saya akan keluarin. Dan tadi nanya bukti apa ini? Ini 3 bukti yang akan saya keluarin setelah dia ini. Ternyata benar. Dia ngomong saya KDRT, saya keluarin tadi di sana dan di play selama 34 menit. Video itu adalah 1 menit setelah kejadian yang dia bilang itu adalah, saya bilang jerotin pala waktu itu. Iya, saya bilang jerotin. Saya tidak pernah jerotin pala dia. Demi Allah saya bilang. Saya sempat sumpah Quran sama dia, dan Paula sini, sumpah Quran sama saya. Yuk, gue dulu ya. Sumpah demi Allah aku nggak pernah main tangan sama kamu. Sumpah demi aku nggak pernah 5 tahun sama kamu, nggak pernah ngapa-ngapain kamu untuk main tangan apapun itu. Kamu berani ya? Ingat, kamu pakai hijab. Kita juga semua sudah tahu kamu pakai hijab ketika masalah ini ada. Berani atau enggak? Yuk, ingat kamu kenal Ustadz, dosanya gimana? Dia ngomong Juni 2024, sumpah demi Allah kamu jodohin kepala aku kamu. Hah? Saya di situ di Juni 2024 bilang sama dia, Paula, ini udah jelas. Kita berdua tahu apa yang terjadi di sana. Kamu menghalalkan semua cara untuk bisa menjatuhkan aku. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu kamu sama kamu lagi. Aku nggak mau untuk tidur di atas saya masih tidurin anak waktu itu, bolak-balik ke kantor. Saya nggak mau, karena kamu cuma begini aja untuk tahu kesalahan saya. Dan ini bukti sudah ke pengadilan, dan tadinya saya juga nggak mau ngomong, tapi karena ini sudah ke-blow up besar banget, dan saya sudah minta izin keluarga saya, boleh nggak saya, boleh Pak. Akhirnya saya ngomong, saya akan kasih nanti bukti yang ada videonya, mungkin salah satu saja kita mau kirim ya. Udah yang kemarin ya? Kirim silakan kalau mau. Boleh Kak, itu di share. Salah satu boleh. Saya udah bilang, karena ini menyangkut nama saya juga, dan ada yang pegang itu. Nanti dikirim ya. Saya juga share aja rame-rame. Saya juga sedihnya ketika pengadilan pun Allah sempat ngomong, Pak,
iya teman-teman lo aja sekarang ke gue. Saya sampai yang Paula di pengadilan ini, aku nggak ngomong, aku masih jaga nama baik kamu. Itu semua notabene teman aku tinggal telepon, aku kasih semua buktinya. Kok semua jadi kebalik-balik seperti semua itu kebanggaan buat dia. Sampai sekarang saya bingung, saya begini, ini bukan masalah, udah bukan anak lagi, dia mau menjatuhkan saya dengan semua manipulatif ini. Dan semua bukti juga udah ada kok pengadilan. Kenapa harus sampai keluar begini dan nanti anak saya juga baca. Saya harus memang harus, nanti saya akan kasih sama kalian. Kak, sampai muncul rasa ketakutan anak itu gimana sih? Itu membatasi Kiano Itu yang saya bingung sampai sih, Kak? sekarang. Kiano kalau ketemu Paula takut banget, apa yang dia lihat? Kenapa? Ini sudah ada forensik anak. Ada videonya, ada videonya. Forensik anak itu disumpah sama negara tidak boleh meyang kemana-mana. Dan dia melihat sendiri kondisi anak seperti apa. Dan ini anak psikis mentalnya sudah kena. Dan saya juga nggak tahu, setiap assalamualaikum Paula takut anak saya. Dan semua videonya saya nggak ingin enggak, saya cuma ke pengadilan lihat. Saya nggak ngada-ngada. Saya juga nggak mau ngomong kayak begini untuk semua nanti yang lempar lagi, karena anak saya pasti nanti suatu saat dia udah bisa KENZO, udah bisa semuanya baca. Bentar lagi dia bisa baca. Tapi saya gimana? Semua kerugian dari saya. Kalau emang dari awal, kenapa Paula boleh tapi saya nggak boleh membela diri saya? Tapi Paula boleh terus dan semua didukung. Saya sampai bingung kadang-kadang. Sekalian aja pengadilan terbuka biar kita tahu siapa yang salah siapa yang benar. Karena semuanya nggak adil buat saya. Saya selalu yang kena. Saya nggak apa-apa deh. Tapi ketika dia sudah membicarakan cara saya besarin anak, itu dengan cara saya itu bilang supaya dia itu marah sama benci, nggak mungkin lah. Nanti ada video setiap hari saya, ayo dong ketemu sama mama, ayo dong, yuk. Ini saya demi Allah, saya anak orang, saya orang anak. Apapun itu saya insya Allah. Berarti nggak ngebatasin juga kan ya, Kak? Mana mungkin? Ini jawaban sudah ada di dalam, makanya saya bingung Itu sama video Paula. tahun 2024 dan video-video yang terbaru ada sama Baim. Nggak apa-apa di share aja Baim Ya. videonya. Jadi gini, yang perlu kalian tahu, kalian kan nggak di dalam sana, ya. Saya kasih tahu sekarang. Itu kemarin sidang minggu kemarin, supaya kalian sekarang pakai logik aja deh. Ya, sidang minggu kemarin, saya ditanya sama hakim, Baim, gimana? Kalau keputusan hak asuh anak ada di tangan orang tua, saya bilang, ayo, ada ini tapi saya yuk, saya mau banget. Hakim juga bingung dan semua bukti yang ada itu saya mau, karena ujung-ujungnya ibu juga sama anak, nggak mungkin enggak. Dan saya bilang seperti sama hakim, setelah itu selesai, Paula kan telat, dia masuk, ditanya pertanyaan sama Paula, dan Paula yang nggak mau. Sekarang gini loh, saya juga bingung, saya nggak boleh ketemu anak 6 bulan. Saya bilang, ini sebenarnya hakim pun bingung, saya pun bingung. Nah, saya pakai logiknya kalian. Ini kita mau bagaimana? Saya tuh sekarang apa adanya cerita buat kalian semua, karena buat saya ini juga udah terlalu complicated sampai ke anak-anak, sampai kalian juga tiap hari untuk bilang saya apa, ini gimana dari setahun yang lalu sampai sekarang. Oke, Bang Baim, ketika Kenzo takut ketemu dengan Paula, apakah dari Baim sendiri itu sudah memberikan effort lebih gitu untuk memberikan pengertian kepada anak-anak? Videonya nanti dilihat. Saya nggak setiap ya, saya ada videonya, saya nganterin anak saya ke rumah Paula karena anak saya nggak mau ketemu. Saya paksa untuk ketemu, ayo, nggak boleh gitu sama mama, ayo ketemu. Baru nyampe sudah nangis, dan di situ dramanya sudah pasti ada terus. Kalau Paula, ampun, saya sampai kadang-kadang suka, ya Allah Paula, kalau aku nggak peduli ngapain sekarang aku anterin anak ke rumah sih. Aku kadang-kadang suka bingung, kadang-kadang ini ngapain gue di sini. Gue berkali-kali Paula nganterin anak ini untuk supaya sama elu. Sampai bingung, maksudnya semua diputar balikan, serasa saya itu yang paling jahat. Dan di pengadilan saya juga bilang, saya sekarang mikir gimana caranya anak dekat sama ibunya. Dan pas waktu forensik anak juga, saya pengaduannya ke mereka, tolong deketin anak sama ibunya lagi. Dia pun kaget, bukannya saya itu seperti mau tolong dong ini bantuin gua untuk ini, enggak, tolong dong deketin anak sama ibunya. Bisa ditanya semuanya. Sabar Paula,
sabar, sabar. Yuk sama-sama besarin anak, sabar. Saya selalu bilang sama dia, sabar, sabar. Saya nggak tahu lagi saya harus bicara bagaimana sama dia. Beneran, sampai detik ini saya ngelihat itu kalau postingan, saya cuma bisa diam. Dan saya kalau kayak gini tuh ingat sama papa saya. Kenapa? Papa saya itu depan TV terus. Dia sakit juga gara-gara dia selalu melihat berita. Saya tuh sampai kalau ke rumah, Pak, jangan nonton TV dulu ya. Dia bilang, jangan ya. Papa saya tuh kalau sama Paulo, ya Allah, tapi saya selalu melihatnya kayak semuanya itu. Saya sampai kadang-kadang juga, ya Allah, saya bilang, nggak apa-apa lah. Insya Allah mudah-mudahan kalau saya tuh Allah Maha Adil buat saya itu aja. Saya bingung harus gimana sebenarnya, jujur. Saya ngomong gini juga sebenarnya nggak tahu ini benar atau salah. Cuman saya harus membela diri saya sekarang karena ini terlalu besar. Dan kadang-kadang teman saya pun juga percaya lagi. Tapi yang nggak percaya terima kasih karena dia langsung telepon saya, Im, nggak mungkin saya punya sifat untuk bisa anak benci sama ibunya. Mana mungkin? Saya nggak dilahirkan gitu sama orang tua saya. Gimana sih? Bingung saya. Keluarga saya semuanya harmonis, gak ada ngumpul sekarang semua berlima karena ajaran orang tua saya. Dan saya tidak pernah mengajarkan satu kata pun ke Kiano. Kiano enggak, selalu sayangin mama ya. Kalau saya begini tiap pagi, tiap bangun saya beginin, saya selalu diajarin mama saya antara gini atau enggak belakangnya. Jadi anak soleh, jadi anak pintar ya. Sayangin mama papa ya. Papa, nggak boleh gitu. Sayang mama ya. Tiap hari saya diajarin mama saya. Ketika bangun sama sebelum pas mau tidur, lu sininya. Itu momen paling benar-benar anak ingat siapa orang tuanya, apa yang mau didengar sama anaknya. Saya diajarin sama orang tua saya seperti itu. Gak mungkin saya suruh anak saya benci sama ibunya. Gak mungkin lah.